Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Sri Armiyanti, NIM 0307284401, mahasiswi Universitas Terbuka Pekanbaru, program studi S1 Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan melakukan video simulasi praktek kegiatan kemampuan mengajar IPA kelas 7 dengan materi jenis campuran. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan lancar dan juga mendapatkan keberkahan. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Seluruhnya siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Aldinata, Amelia Putri Santi, Hadir, Bu. Fitra, Hadir. baik, hadir semua hari ini ya. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa datang ke sekolah ya untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar kita. Minggu lalu Ibu telah membahas mengenai senyawa. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai campuran. Ada zat yang namanya gula. Kemudian ini air. Ya, silahkan perhatikan ya. Ya, pada saat gula dimasukkan ke dalam air, ya. Pada saat Ibu melarutkan gula ke dalam air, apa yang terjadi? Ya, Amel? Gulanya akan larut. Ya, gulanya akan larut. Ya. Nah, ini merupakan contoh dari campuran. Pun tujuan kita mempelajari campuran homogen dan heterogen itu yang pertama, peserta didik dapat membedakan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Kedua, dengan melakukan diskusi nantinya dapat mengembangkan rasa ingin tahu, teliti, jujur, dan menghargai pendapat serta bertanggung jawab. Baiklah, Ibu akan membentuk kelompok ya untuk melakukan percobaan mengetahui perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Ya, akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan masing-masing kelompok buka LKPD-nya ya. Di situ ada prosedur ya mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen. Ya, yang pertama ya kita melakukan percobaan secara bersama-sama saja. Ya, yang pertama masukkan 1 sendok gula ke dalam air. Silakan. Kemudian dilarutkan. Kemudian yang kedua, masukkan 1 sendok minyak ke dalam air pada gelas yang sapinya. Setelah melakukan percobaan, nanti kalian bisa menyimpulkan hasil dari pengamatan kalian. Setiap kelompok ya nanti dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana yang akan presentasi? Ya, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang campuran gula dan air dan minyak goreng dan air. Pada gula dan air, melarutkan air dan gula. Air dan gula tidak dapat dibedakan, sedangkan pada air dan minyak goreng bisa dibedakan. Kesimpulannya adalah gula dan air hasilnya tidak tampak, jenis campurannya termasuk homogen, sedangkan minyak goreng dan air hasil penyusunnya bisa dibedakan, jenis campurannya heterogen.
Sekian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 berikan tepuk tangan kepada kelompok. Setelah melakukan percobaan melarutkan gula dengan air dan juga minyak dengan air, sudah bisa membedakan antara campuran homogen dan heterogen? Bisa. Baik. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya, kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan campuran. Apa yang dimaksud dengan campuran? Akan Nurmi? Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Ya, campuran terdiri dari berapa jenis tadi? Dua. Campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen, apa yang dimaksud dengan campuran homogen? Bisa. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen adalah zat yang tidak bisa dibedakan, zat yang ada di dalamnya akan dicampurkan tadi setelah kalian melakukan percobaan antara gula dan juga air. Ya, pada saat dilarutkan gula dia larut ke dalam air. Air merupakan zat pelarut sedangkan gula merupakan zat terlarut. Dua jenis campurannya namanya campuran heterogen. Apa yang dimaksud dengan campuran heterogen? Ya, Citra. Campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan yang tercampur di dalamnya. Campuran heterogen itu adalah campuran yang bisa dibedakan, ya, zat yang ada di dalamnya. Ya, misalnya tadi pada saat melakukan percobaan antara minyak dengan air. Ya, air dan minyak masih bisa dibedakan. Ya, adapun ciri-ciri dari campuran homogen dan heterogen, setelah kalian melakukan percobaan, tentunya kalian bisa mengetahui apa saja ciri-ciri dari campuran homogen. Apa tadi ciri-ciri campuran homogen? Ya, malah. Ciri-ciri campuran homogen yaitu terdiri atas zat terlarut dan pelarut, serta sama, tidak ada beda batas antara komponen-komponen penyusunnya, tidak dapat disaring. Ya, campuran homogen tadi contohnya air, ya, pada saat gula dilarutkan dengan air, dia memiliki ciri-ciri ya tidak bisa dibedakan lagi zatnya. Ya, kemudian dia terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Kemudian apa ciri-ciri campuran heterogen? Silakan Reno. Ciri-ciri campuran heterogen yaitu komponen partikel penyusun dengan partikel lain yang berbeda alias bisa kita bedakan. Kedua, partikel tidak memiliki warna yang sama sehingga tidak dapat didegradasi. Menurut tidak sama alasannya perbandingan zat yang tercampur tidak sama, berupa padat, gas atau cairan, dan kedua bahan atau campuran bisa dipisahkan dengan menggunakan penyaringan bisa yang tak sulit. Ya, terima kasih Reno. Ya, ciri-ciri campuran heterogen itu kebalikan dari ciri-ciri campuran homogen. Ya, campurannya zatnya masih dapat dibedakan. Baik, sampai di sini paham? Sudah bisa membedakan campuran homogen dan heterogen? Sudah tahu contoh-contohnya? Sudah. Ya, di sini Ibu ada beberapa contoh campuran homogen. Ada yang bisa menyebutkan apa saja campuran homogen? Ya. Yang mana saja merupakan campuran homogen? Silahkan Ami. Susu, Ya, susu. cuka, Ya, cuka. Ya. Baik. Campuran heterogen yang mana saja? Ya. Ya, asap. Yang lainnya? Awan. Ya. Pada masing-masing kelompok silahkan RKPD-nya dikumpulkan.
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.